Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Hari ini kita akan membahas cara kita bisa mendapatkan mental superpower atau mental yang kuat. Nah, maksudnya mental yang kuat itu apa sih? Jadi, kalau jika kita mentalnya kuat, kita tidak gampang emosi, sedih, marah, depresi, despair, kayak gitu ya. Dan kita bisa menenangkan diri pada saat situasinya yang bisa membuat orang stres. Dan kita tidak gampang stres gitu. Jadi, ini baik dan bagus terhadap mental dan fisik kita sendiri. Nah, cara kita bisa mendapatkan mental superpower ini itu gimana? Actually, it's very simple. Salah satu cara yang saya merasa ini sangat bagus untuk dilatih di dalam kita itu adalah menikmatin, enjoy, doing nothing. Nah, maksudnya doing nothing itu apa? Oke, doing nothing itu pada saat kita lagi tidak ada kerjaan, kita lakukan apa? Ya, mungkin ada yang bilang, oh saya baca buku, tidur-tiduran, nonton HP. Actually, it's doing something. Oke, maksudnya doing nothing itu ya, istilahnya kita nggak baca buku segala macam, kita just sit down and breathe. Kita bernafas. Nah, kayak itu yang maksudnya doing nothing. Jadi di tanpa keluar, kita tidak ada kerjaan, kita cuma duduk, terus bernafas. Nah, kata kuncinya adalah di dalam pikiran kita itu memikirkan apa, kayak gitu, supaya bisa mendapatkan mental superpower ini. Nah, pada saat kita do nothing, banyakkan orang itu bisa jadi memikirkan hal-hal lain, seperti mungkin memikirkan apa yang mau makan nantinya, atau aktivitas apa, atau merenung pikiran-pikiran atau memori yang sebelumnya. Bisa jadi orang memikirkan bernyanyi di dalam otaknya mereka segala macam. Itu bukan doing nothing. Berarti pikiran kita itu belum menyatu kepada tubuh kita yang sebenarnya tidak bernyanyi, tidak baca buku, tidak lakukan apa-apa, tidak merenung di memori. Tubuh kita yaitu at this moment in time, kita adalah bernafas. Jadi, nikmatin enjoy doing nothing. Yang tepat dan bagus itu adalah pikiran kita fokus atau aware terhadap kita punya nafasan. Nah, kayak gitu. Jadi, latihlah diri kita duduk, gitu kan, nafas. Pikiran kita pun juga tentang nafas kita. Kayak tiap kali breathe in, ya pikirnya adalah nafas, terus breathe out, keluar. Nah, kayak gitu. Just be aware, kayak gitu. Nah, terus orang merasa, nah kalau gitu, pada saat kita lagi lihat-lihat, terus gimana dong? Nah, pada saat kita lagi lihat, doing nothing, kita duduk, mata kita kan masih kebuka kan? Jadi kita lihat di situasi kita yang di luar, environment kita yang di luar, perasaan apa yang muncul? Nah, kita doing nothing itu, tujuan kita itu untuk merasa tenang dan biasa saja. Maksudnya biasa saja itu netral. Jadi walaupun mata kita kebuka, kita melihat contoh ada lampu, ada meja, lantai, sofa, TV, segala macam, perasaan kita terhadap benda-benda itu adalah biasa saja. We are just aware. Kita sadar bahwa memang ada benda tersebut. Tetapi tidak muncul perasaan apapun terhadap itu. Maksudnya tidak muncul perasaan itu kayak gimana? Nah, contoh nih, kamu duduk, terus kamu lihat TV. Pikiran kamu adalah, ya udah, kamu sadar bahwa ada benda TV di depan kamu situ. Tetapi pikiran kamu bukan adalah, wah TV. Nanti saya mau nonton apa ya? TV channel apa yang saya enak dinonton ya? Wah, nanti film apa yang mau nonton? Nah, jadi bukan kayak gitu. Atau bisa jadi nonton lihat ada TV nih. Terus habis itu pikirannya adalah, wah, dulu saya sama keluarga saya nonton bareng enak ya, segala macam. Nah, jadi itu bukan, itu pikiran jadinya kemana-mana. Bukan terhadap at this moment in time kepada tubuh kamu adalah nafas dan duduk di tempat. Nah, kayak gitu. Sama juga dengan benda-benda lain. Lampu. Kamu tidak memikirkan, wah lampu itu indah sekali ya. Aduh, kok ada kotoran ya, ada debu ya. Ah, harus bersihin lagi. Nah, itu hal-hal itu jadinya pikirannya kemana-mana. Muncul perasaan yang bukan tenang dan biasa saja, tapi bisa jadi muncul perasaan senang atau tidak senang. Seperti itu. Jadi kepikir gitu. Jadi perasaannya kebawa dalam pikiran tersebut. Jadi jika tidak dikontrol, otomatis pikiran kamu akan kemana-mana. Jadi latihlah doing nothing ini jadi tidak efektif. Seperti itu. Oke? Tetapi kamu berusaha, nih pada saat ini kamu lagi berusaha, doing nothing. Kamu mikirkan
nafas. Oke, breathing. Kamu mikirkan nafas, segala macam. Tapi pikiran kamu tetap kadang-kadang kemana-mana. Oke, this is actually important. Ya, pada saat pikiran kamu udah mulai kemana-mana, secepatnya sadar dan balik lagi ke netral. Balik lagi ke nafasan gitu loh. Oke, this kind of exercise, this kind of dari proses sadar bahwa pikiran kamu udah mulai kemana-mana, dan habis itu balik lagi ke posisi netral. Prosesnya ini itu is equally important as pada saat kamu melatih supaya selalu fokus kepada nafasan ketenangan ini. Kenapa equally important? Kita bayangin ya, kamu seperti istilahnya latih mental itu istilahnya seperti latih fisik kita, olahraga, oke? Kalau kita mau melakukan gerakan-gerakan yang lebih kompleks, kita butuh core muscle yang cukup kuat. Nah, core muscle berarti kita latih, kita punya core exercises, oke? Nah, anggapannya itu latih mental kita untuk selalu dalam ketenangan dan netral, itu seperti latih kita punya core muscle di dalam otak kita. Nah, habis itu selain latih core muscles atau bisa jadi aerobik ya, cardio, nah kita juga membutuhkan strength. Ya, strength ini adalah proses bagaimana kayak seperti push up. Oke, kita makin banyak push up, kita makin strong. Nah, itu strength exercise. Nah, di mental cara melatih strength-nya mental ini kayak gimana? Yaitu proses kesadarannya itu habis itu balik lagi ke posisi netral. Itulah yang dimaksud dengan strength exercise untuk mental kita. Jadi, it is as equally important as waktu saat kita lakukan cardio untuk mental, yaitu core muscle segala macam yang menenangkan selama-lamanya. Nah, itu cardio, lebih ke situ. Oke, nah, why is this important? Karena terus terang, pikiran kita tidak selalu di tempat. Pasti ada satu saat dia kemana-mana dan membutuhkan strength ini untuk, sadar. Pikiran kamu udah mulai nih kemana-mana nih. Tarik balik, kayak gitu. Menenangkan diri itu untuk memastikan kamu selalu dalam kondisi tenang. Nah, pada saat pikiran itu mulai kemana-mana, kamu membutuhkan kekuatan mental kamu untuk sadarkan diri dan kontrol perasaan supaya tidak menempel kepada pikiran tersebut. Otomatis kamu bisa balik lagi ke posisi netral. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan nikmatin doing nothing. Oke. Nah, beda dengan yang pada saat yang seperti saya bilang, kalau gitu kenapa sih saya nggak ya duduk tenang aja, saya sambil baca buku segala macam, itu kan juga tenang lah. Nah, itu membutuhkan external stimulus, eksternal faktor untuk supaya kamu bisa tenang. Sedangkan untuk supaya mental kita kuat, justru kita tidak membutuhkan hal-hal eksternal tersebut untuk supaya membuat kita tenang. Kita cuma membutuhkan nafasan ini saja untuk membuat kita tenang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, so, how by latihlah mental ini, kenapa bisa kuat? Oke. Memastikan selalu tenang, jadi dalam posisi stres, kita tidak langsung stres. Oke. Dalam situasi yang pressure-nya cukup tinggi, kita tidak langsung stres atau langsung khawatir segala macam. Kita secara otomatis tenang. Karena kenapa? Karena body kita, kalau makin latih, makin lama, enjoy doing nothing ini, body kita udah terbiasa dengan ketenangan ini. Jadi otomatis, walaupun ada situasi-situasi yang dihadapin, body itu natural reaction ya tetap tenang. Karena udah terbiasa dengan posisi tenang ini. Beda dengan untuk orang yang seringkali butuh external factor stimulus untuk supaya dia tidak bosan. Nah, otomatis apa? Kalau tidak ada external factor itu, dia jadinya tidak tenang karena dia udah merasa bosan. Cari terus aktivitas supaya dia tidak merasa bosan ini. Jadi kalau jika bisa latih doing nothing ini, ya udah, walaupun tidak ada kegiatan apapun, dia masih enjoy aja. Ya, kayak gitu. Oke, that's one. Number two, kalau untuk orang udah pikiran yang kemana-mana, tarik balik. Nah, ini cara aplikasikan ke dalam situasinya kayak gimana? Pada saat dia melihat ada orang mungkin jatuhkan dia waktu saat makan nggak sengaja kesenggol terus kamu jatuhkan makanan kamu ke bawah lantai. Contohnya sih begitu ya. Kamu muncullah perasaan marah ini muncul, tapi dan pikiran kamu mulai nih, aduh pengen marahin dia. Nah, karena kamu udah terlatih untuk doing nothing ini, kamu dengan secepatnya kontrol perasaannya, tariklah emosi kamu balik ke netral,
bisa jadi reaksi kamu itu berbeda. Dulu awalnya mungkin bisa langsung merasa kesel terus marahin orang itu. Tetapi karena kamu udah nikmatin doing nothing ini, kamu akan balik lagi ke tenang, bisa jadi reaksinya berbeda. Oh, orangnya minta maaf, oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus kamu sambil beresin segala macam, it's okay, biasa saja gitu. Nah, kayak gitu. Jadi inilah ada 2 poin ini doing nothing. 1, memastikan selalu tenang. Dan kedua, jika memang pikirannya atau pada saat itu mulai muncul emosi, kita bisa secara natural reaction tarik lagi ke posisi netral ini. So, nikmatinlah doing nothing ini. Nah, jadi kapan? Kapan aja mau do nothing? Answer is anytime. Anytime. Mungkin setelah bangun tidur ya jangan langsung berdiri terus ya duduk aja gitu. Habis bangun tidur duduk gitu, terus nafas segala macam. Atau pada saat lagi tunggu bus, di situ berdiri, belum tentu harus duduk, berdiri, doing nothing, nafas kayak gitu. Atau bisa jadi tunggu makanannya datang waktu saat di restoran, nafas. Bahkan waktu saat nyetir itu pun juga bisa doing nothing. Kamu nyetir, yes, kamu fokus. Nah, nafasan ini juga membuat kamu bisa fokus terhadap nyetir ini kayak gitu. So doing nothing ini bisa di-apply bukan cuma duduk, tapi ke aktivitas selanjutnya seperti itu. Oke, so it's actually anytime. Pada saat ngobrol sama orang, terus habis itu mungkin contohnya dia ke toilet. Nah, kamu sendirian di situ. Oke, it's time to enjoy doing nothing. Kayak gitu. Oke, apa bedanya enjoy alone time dan enjoy doing nothing? Nah, enjoy alone time itu seperti kayak ya me time, apa yang kamu lakukan pada saat kamu sendiri gitu. Ya nonton TV, main HP, main game, itu enjoy alone time. Tapi enjoy doing nothing, yaitu body kamu tidak ada faktor eksternal untuk membuat kamu munculkan perasaan senang. Kamu nggak nonton segala macam, ya kamu cuma do nothing and enjoy that moment. Okay, that's the difference between enjoy alone time dan enjoy doing nothing. Dan enjoy doing nothing, inilah yang jika dilatih akan manfaat. Yang 2 main benefits yang saya bisa sampaikan, yaitu selalu tenang, dan jika memang tidak tenang, bisa secepatnya balik lagi ke tenang. Oke? Nah, gitu. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan always remember, be happy always. See you in the next video. Bye-bye!